Filum invertebrata kedua adalah Coelenterata. Coelenterata disebut juga Cnidaria karena mempunyai cnidosit atau sel penyengat yang terdapat pada lapisan ektoderm. Coelenterata berasal dari kata coelos yang berarti rongga dan enteron yang berarti usus. Jadi, hewan Coelenterata memiliki rongga usus yang disebut dengan gastrovaskular untuk mencerna makanan. Karakteristik Coelenterata secara umum antara lain memiliki simetri tubuh radial, tipe lapisan tubuh adalah diploblastik, dan bereproduksi secara metagenesis dan hermaprodit. Hewan ini menetap di perairan. Bentuk tubuh Coelenterata dapat berupa polip atau medusa. Bentuk polip untuk Coelenterata yang hidup diam atau sesil dengan cara menempel pada substrat. Sedangkan medusa untuk yang bergerak atau motil atau Coelenterata yang hidup bebas. Keduanya memiliki bagian-bagian yang sama terdiri dari osculum sebagai mulut dan anus, tentakel untuk melindungi diri dan menangkap mangsa. Pada tentakel inilah terdapat sel penyengat atau cnidosit. Gastrovaskular sebagai rongga pencernaan. Gastrodermis merupakan lapisan dalam yang melindungi gastrovaskular. Mesoglea sebagai kerangka hidrostatik, dan epidermis adalah lapisan luar tubuh Coelenterata. Nah, karena memiliki dua lapisan tadilah, Coelenterata memiliki tipe lapisan diploblastik. Berikutnya kita lihat klasifikasi Coelenterata. Coelenterata terdiri dari 3 kelas. Kelas pertama, Hydrozoa, yang artinya hewan air. Sesuai namanya, sebagian besar kelompok hidrozoa hidup di laut dan beberapa hidup di air tawar. Ada yang hidup berkoloni dan ada pula yang soliter. Anggota hidrozoa yang hidup berkoloni contohnya Obelia sp. Hewan ini mempunyai bentuk tubuh polip dan medusa. Hidrozoa yang hidup soliter hanya mempunyai bentuk tubuh polip, misalnya Hydra sp. Pada Hydra, fase polip lebih dominan dibandingkan fase medusa. Siklus hidup Obelia sp berawal dari polip gonangium atau polip reproduksi yang melepaskan bagian tunasnya membentuk tubuh medusa, kemudian medusa jantan dan betina bertemu dan melakukan fertilisasi yang menghasilkan zigot. Zigot kemudian berkembang menjadi larva planula. Larva planula selanjutnya menempel pada substrat. Larva tersebut menjadi polip muda dan berkembang menjadi polip dewasa. Kemudian siklus kembali berulang. Bagian perkembangan dari medusa menjadi larva merupakan fase reproduksi seksual dan pertumbuhan larva hingga menjadi tunas atau polip adalah fase reproduksi aseksual. Bisa dipahami ya teman-teman? Kelas Coelenterata berikutnya adalah Scyphozoa. Bentuk tubuh Scyphozoa menyerupai mangkuk, transparan dan tubuhnya melayang-layang di laut. Hewan ini memiliki lapisan mesoglea sebagai sumber nutrisi. Pada daur hidupnya, bentuk medusa merupakan fase dominan. Contoh hewan kelas Scyphozoa adalah ubur-ubur atau Aurelia aurita. Kira-kira gimana ya siklus hidup Aurelia aurita? Siklus hidup Aurelia aurita berawal dari medusa dewasa jantan dan betina diploid atau 2N menghasilkan sel gamet atau sperma dan telur yang haploid. Sel telur haploid dibuahi oleh sperma haploid akan menghasilkan zigot diploid. Fertilisasi terjadi secara eksternal di dalam air. Zigot akan mengalami pembelahan secara mitosis dan tumbuh menjadi blastula, gastrula, kemudian menjadi larva bersilia atau planula yang berenang bebas beberapa waktu. Planula kemudian menempel pada suatu substrat dan tumbuh menjadi larva polip berukuran kecil yang bertentakel disebut Scyphistoma. Pada bulan-bulan tertentu, Scyphistoma membentuk strobila muda. Strobila muda berkembang menjadi strobila dewasa yang menghasilkan setumpuk bakal medusa muda atau evira. Evira akan tumbuh menjadi ubur-ubur dewasa dan siklus kembali terulang. Bagian perkembangan dari medusa menjadi planula merupakan fase reproduksi seksual dan pertumbuhan planula hingga menjadi medusa adalah fase reproduksi aseksual. Dan kelas Coelenterata terakhir adalah Anthozoa. Hewan-hewan kelas Anthozoa ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Bentuk tubuhnya menyerupai bunga, hidup di laut sebagai polip soliter maupun koloni, tubuhnya hanya berbentuk polip, tubuh tersusun atas kalsium karbonat,
Kerangka hewan yang telah mati akan membentuk pulau karang, rongga gastrovaskular dan tentakel mengandung nematokis. Contoh hewan kelas ini adalah Tubivora musica, Acropora sp. Nah teman-teman, dalam kehidupan kita, Coelenterata berperan dalam hal-hal berikut. Menjadi tempat menetap bagi ikan-ikan di laut atau di air tawar, membentuk terumbu karang sehingga dapat mencegah abrasi. Sebagai bahan baku makanan, ubur-ubur dapat dijadikan tepung, sebagai bahan baku kosmetik, dan obat-obatan. Wah, keren ya!